Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi yassir wa la tu'sir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat pagi kepada semua bapa ibu yang terhormat. Hari ini tiada kata yang dapat bisa saya gambarkan. Rasa cukup bersyukur, rasa cukup terharu melihat pengorbanan bapa ibu dari Kalimantan, dari Bandung, dari Tanjung Inim Sumatera, dari Bali, dari Jakarta, dari segala genap ceruk dari Indonesia datang ke SKV. Walaupun SKV ini masih baru bermula, tetapi keyakinan Bapak Ibu terhadap SKV itu luar biasa. Terima kasih, tepukan bagi Bapak Ibu sekalian. Saya Kartikawati Muhammad, Direktur Utama SKV Indonesia, dan kalau disebut nama sebagai nama Kartika itu, saya rasa terlalu dekat dengan orang Indonesia. Benar tak? Ya, saya ini dilahirkan ketika arwah ayah saya almarhum bekerja di Indonesia di kedutaan. Jadi beliau sangat menyukai orang-orang Indonesia, sehingga nama anaknya, putri yang dilahirkan, juga diletakkan nama Kartika. Jadi saya sebenarnya begitu dekat dengan Indonesia, sehingga ramai teman-teman dari almarhum dan juga teman saya sendiri, ramai orang Indonesia. Jadi rumah kedua saya itu pasti Indonesia, walaupun sebelum SKV ditubuhkan. Jadi Indonesia itu sangat dekat dengan kehidupan saya. Jadi enggak apa ya, kalau saya bilang enggak pelik ya, enggak pelik itu ya benar. Enggak aneh kalau satu hari nanti SKV itu bukan yang paling gede itu di Malaysia, tetapi yang paling besar itu di Indonesia. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang pengacara, saya adalah pengacara, sebagai backgroundnya saya adalah pengacara. Dari kecil ketika saya dilahirkan, almarhum ayah saya adalah pesara tentera, pensiun tentara pada usia yang sangat awal. Ketika itu umurnya 30 tahun tapi udah pensiun. Kenapa? Dia nggak betah bekerja. Bilangnya cari uang dari hasil tangan sendiri itu adalah baginya lebih bagus. Jadi dia nggak betah bekerja sebagai seorang pegawai tentara. Jadi dia pensiun awal. Di saat itu keluarga kami agak sukar daripada seorang pegawai tentara yang semuanya lengkap, tiba-tiba nggak ada apa-apa, bermula dari nol. Tetapi ketika itu sebagai anak kecil, saya udah tanam dalam hati, satu hari nanti aku nggak mau ibu ayah aku sukar seperti sekarang. Saya selalu terdengar bisikan-bisikan mereka berdua, gimana ya, ini punya keluhan anak, gimana ya, nanti makannya gimana ya, kita nggak bisa ada mobil yang bagus untuk anak-anak. Jadi ketika itu saya bertiga, yang paling besar abang saya, kedua saya, yang ketiga, kami berpegang tangan. Satu hari nanti kita akan bahagiakan orang tua. Kita nggak mau hidup sukar seperti sekarang. Yang di rumah aja televisionnya nggak ada ketika itu, pada tahun 70-an. Walaupun mungkin itu satu perkara yang bukan semua orang ada, tetapi saya merasakan kenapa ya kami nggak bisa ada semua itu. Jadi ketika sepupu, saudara pulang ketika raya, semua pakaiannya bagus. Kenapa ya kita nggak ada pakaian baru? Ketika mereka itu pulang dengan mainan-mainan yang bagus. Kenapa ya kita ini mainannya guli? Kenapa mereka ada ketika mereka main? Maaf ya, saya ini mudah. Can I have a tissue please? Okay? Kenapa mereka bisa main Nintendo? Ya, Nintendo ya ketika dulu. Terima kasih Bu. Seorang wanita begitulah kan, hatinya mudah tersentuh bila mengenang kembali saat-saat dulu ya. Ketika saudara pulang raya di kampung, udah Bu, makasih, bisa main Nintendo, tapi kami nggak ada.
Di sini apa yang lompat-lompat itu yang dibikin di atas lantai, tenteng ya? Tapak. Ataupun dapur, dambu, ataupun yang dipakai getah itu merek. Karet itu diikat-ikat, lompat-lompat aja kan? Lompat tali. Kenapa ya kami nggak bisa semua itu, sedangkan mereka itu bisa aja mempunyai mainan-mainan yang bagus. Jadi kami bertiga berpegang tangan, ayo kita belajar sehingga menjadi orang yang sangat sukses dalam hidup, dan kita bisa bahagiakan kedua ibu bapa, dan kita nggak mau anak-anak kita nanti, keturunan kita, zuriat keturunan kita bersusah seperti mana kita sekarang. Jadi sehingganya kami belajar bersungguh-sungguh, pegang erat, walaupun ketika itu segala angan-angan kita. Saya mikir saya mau jadi milioner. Kalau di Malaysia itu milioner, di sini panggilnya miliarder kan? Miliarder. Ditertawakan, masakan orang kampung bisa menjadi miliarder. Gak apa-apa, tertawakanlah. Satu hari nanti akan kubuktikan bahwasanya anak kampung ini, yang kalau di kampung saya itu, kalau map Indonesia, map Malaysia itu, yang paling ujung udah dekat dengan Thailand, itulah kampung saya. Akan kubuktikan. Jadi dari kecil saya berniaga, Bapak Ibu. Saya benci kesusahan. Saya nggak suka dihina. Saya tahu bila orang pandang, kadang-kadang orang nggak hina kita, tapi perasaan kita, wah terhina ya. Rasa orang pandang sepatu kita yang nggak cantik. Kenapa pandang? Saya pernah di sekolah rendah, SD. Ibu saya jahit uniform seragam saya. Maaf ya, saya masih belajar untuk menjadi orang Indonesia sejati. Ya, ketika itu seragam saya dijahit oleh ibu, dan saya ini jadi ketua murid ketika umur saya di SD 4. SD itu ada 6 kan? Kelas 4. Jadi ketika dijahit, baju saya itu panjang ke sini. Akhirnya saya membesar, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi ketika itu nggak mampu beli yang baru, dijahit yang baru, sehingga ketika kelas 6 itu rok saya itu udah ke sini. Tetapi saat SD 6 itu atau kelas 6 itu, saya banyak dapat award, dapat hadiah. Pelajar terbaik, pelajar terhebat, pelajar yang menang kuis sains, pelajar yang bisa berbicara, yang berpidato. Tapi kalau saya naik, pasti yang memandang. Segitu. Kenapa ya roknya terlalu pendek? Sampai satu ketika saya masuk pertandingan pidato, saya dapat markah 99.8. Ketika saya turun dari stage untuk terima hadiah, ada yang datang kasih saya uang RM10. Seorang pakcik itu nak pergi beli sepatu. Kenapa ketika itu saya memakai selipar, apa ya di sini, selipar Jepun, sandal Jepun, sandal jepit, ya. Saya hanya memakai sandal jepit. Jadi dikasih saya RM10 sebab saya perlu pergi ke peringkat lebih tinggi, berlawan dengan semua daerah. Jadi dibilangnya anak ini pandai berpidato, tetapi enggak punya uang, sehingga pakai sandal jepit di atas pentas. Dari situ saya datang perasaan aku harus berjuang untuk kehidupan diriku dan keluargaku. Sebab saya sangat percaya setiap manusia itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai peluang yang sama rata. Biar kita dari mana kita bermula, siapa ibu bapa kita, kampung mana kita dilahirkan, itu enggak penting dalam hidup. Yang penting kepercayaan, keinginan, kemahuan untuk kita ubah diri kita. Jadi kami bertiga, adik-beradik, yang sulung, yang kedua, yang ketiga, kami sentiasa berpegang tangan. Satu hari nanti kita bisa menjadi orang hebat agar dapat bantu ibu dan ayah. Alhamdulillah, kakek saya yang paling besar itu
Sekarang kantornya sudah berada di 35 buah negara. Wow. Dan menjadi perusahaan yang pertama di dunia, yang paling tertinggi di dunia dalam air surveillance, termasuk di Indonesia, yang menjaga semua perairan, perladangan yang menggunakan drone. Kalau di Google itu Aerodyne Technology, Aerodyne itu adalah kepunyaan kakek saya, kakek abangnya. Kakek saya itulah yang terbesar di dunia sekarang. Ibu boleh keluar dulu ya. Terima kasih. Okey, saya adalah anak yang kedua dan yang perempuan yang satu-satunya. Okey, the only anak perempuan dalam keluarga. Adik saya yang ketiga adalah adik saya di bawah saya adalah merupakan owner ataupun pemilik perusahaan oil and gas. Apa ya oil and gas? Minyak dan gas yang juga ada di Indonesia, yang ketika umurnya 34 tahun sudah pun di listed di bursa. Kalau di Malaysia bursa, kalau di sini apa? Bursa Indonesia. Tapi ketika umurnya 34 tahun. So alhamdulillah sudah lebih 20 tahun ayah dan ibu enggak perlu bekerja lagi. Sudah lebih 20 tahun kita membina kerjaya masing-masing sehingga mereka tidak perlu lagi hidup sukar seperti dahulu. So apa yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita semua ini pasti ada kelebihan yang telah dijadikan, yang tertanam dalam diri kita. Yang penting sekarang kita keluarkan kelebihan yang ada. Yang penting percaya pada diri, penting percaya pada peluang yang ada. Yang penting bangkit untuk berubah. Itu yang penting, yang perlu ada dalam diri kita. Dan saya juga pernah berada di tempat yang terbawah dalam kehidupan, seperti saya bilang tadi, pakai slipper jepit, pergi ke sekolah tak tahu apa mau beli, pakaian raya tak ada, mainan-mainan kami hanya guli dan getah karet. Tapi alhamdulillah sekarang bisa memberi yang terbaik pada keluarga dan anak-anak. Bapak Ibu yang terhormat, itu dulu ketika kesusahan melanda, perkara pokok utama adalah mesti ubah kehidupan sehingga kami berjaya untuk diri dan keluarga. Tetapi setelah saya meningkat, tahun berganti tahun, silih berganti ya, tahun berubah, akhirnya keinginan kehidupan saya itu bukan lagi semata untuk kekayaan, kebahagiaan keluarga. Dia telah meningkat kepada bagaimana saya ini bisa menjadi insan yang dilahirkan di dunia ini dan bisa memberi manfaat yang terbaik kepada umat. Kalau bahasanya yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada yang lain. Kalau mikir untuk diri sendiri, mungkin pada usia saya 50-an sekarang, ya Bu, saya sudah 53 tahun ini, insya-Allah saya juga bisa pensiun seperti almarhum ayah. Pensiun saya di rumah, jaga anak-anak, jaga suami. Gak perlu repot-repot datang ke Indonesia, tinggal di sini beberapa minggu, pulang lagi ke Malaysia untuk SKV Indonesia. Tinggal aja di rumah, jaga kecantikan, jaga untuk suami dan anak-anak. Tetapi kenapa masih lagi perlu seusia begini perlu berusaha keras? Kerana saya enggak punya waktu yang banyak. Saya harus jayakan semua orang di Malaysia. Saya harus jayakan orang di Indonesia. Saya harus jayakan seluruh masyarakat dunia. Saya tahu ketika ini mungkin ada yang mentertawakan. Yalah SKV itu.
Hanya di Malaysia, baru masuk Indonesia, baru masuk Singapura. Sekarang Indonesia udah bilang mau ke peringkat dunia. Saya nggak kisah kalau orang tertawakan, sebab saya juga pernah berada di paling bawah, tapi bisa berada di tahap sekarang. Kalau SKV itu pernah nol, pernah kami itu kerugian setiap tahun, tetapi kita bangkit dengan penuh bersemangat sehingga terlahirnya semua leader-leader di Malaysia yang alhamdulillah saya sangat bersyukur. Saya melihat peningkatan mereka ini. Kalau ibu-ibu bapak sekalian melihat yang kerudungnya merah ini, ada leader-leader hebat dari Malaysia yang pada asalnya ketika berjuang dengan SKV itu nol. Ketika dulu kalau kita ada acara di Malaysia, tinggalnya mereka itu di hotel yang nggak ada bintang, nggak ada bintang, bulan lagi nggak ada. Kadang hari-hari saya menangis, gimana ini mau jayakan mereka. Tapi sekarang alhamdulillah saya udah boleh tersenyum puas melihat kejayaan mereka. Tetapi sekarang masih mikir bagaimana untuk, kalau dulu kalau bonusnya bisa miliar, sekarang kita mau puluhan miliar per bulan gitu. Jadi kalau kita udah punya suksesan di Malaysia, nggak terlalu sukar untuk kita duplikasi di Indonesia. Bukankah begitu? Yes. Dan saya yakin bumi Indonesia ini bumi yang bertuah. Terlalu ramai orang-orang yang hebat seperti, ya saya sangat mengkagumi Buya Hamka, saya sangat mengkagumi Soeharto. Bagaimana pidatonya sangat bagus, bagaimana orang-orang di Indonesia ini sangat mempunyai kecekalan. Saya lihat karyawan-karyawan saya yang ada di sini, saya selalu bangga dengan mereka. Bagaimana hebat orang Indonesia ini bisa bangkit dari kesusahan, bergerak naik sepeda aja berjam datang ke kantor. Masya Allah. Ini adalah kesyukuran saya mempunyai tim yang hebat. Kita bagi tepukan kepada tim SKV Malaysia. Begitu juga dengan tim SKV Malaysia. Saya ada sekarang bersama saya 7 orang yang saya bawa dari Malaysia. Itu yang di peringkat atas, chief ya, chief marketing yang menjaga marketing, chief financial seperti bilang doktor tadi yang menjaga bonus bapak ibu sekalian nanti, ya, yang menjaga gimana setiap minggu itu bisa dibayar. Jangan khawatir kalau sekarang bonusnya 1 juta. Jangan khawatir kalau bonus kita hanya baru 2 juta. Jangan khawatir kalau masih nggak punya apa-apa. Mereka juga begitu. Ya, betul. Mereka juga sebegitu. Ketika itu sistem kita bukan seperti sekarang. Sistem kita masih dari pencarian. Inovasinya gimana yang terbaik. Tetapi Bapak Ibu sekalian lagi bernasib baik. Lagi berada pada posisi yang lebih baik dari mereka ketika dulu. Sebab kita udah bersedia untuk meluncurkan satu bisnes, peluang bisnes yang terbaik di Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, kami juga akan mendukung sebaik mungkin untuk pastikan kejayaan Bapak Ibu sekalian. Jadi tugas kita sebagai manusia yang memberi manfaat kepada yang lain adalah untuk menyampaikan tentang apa? Tentang kebaikan Bapak Ibu dan saya udah lupa namanya Ibu. Ibu Kartini udah dekat ya. Kartini Ibu. Ibu Linda, Rita, Ibu Kartini, Ibu Rita dan beberapa orang lagi yang udah merasai khasiat produk kita. Ayo kita sampaikan. Ini perjuangan kita untuk membantu masyarakat Indonesia yang kita cintai ini untuk kehidupan yang lebih sehat. Tidak ada benda lain yang lebih mahal dalam kehidupan kita ini melainkan kesehatan. Kalau kita kaya gimana sekalipun, kita punya uang yang begitu banyak sekalipun, kalau kita tak punya kesehatan yang baik, semuanya sia-sia. Jadi sekarang ayo kita sama-sama, karena kita sayangkan negara Indonesia ini, kita sayangkan rakyat Indonesia, ayo kita sama-sama sebarkan kebaikan produk SKV ini agar ia menjadi satu fenomena di Indonesia, bahwa kalau bilang sihat itu SKV. Dan ayo juga kita sampaikan kepada rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, teman-teman kita
yang di kantor dan juga di mana saja kita berada, dan termasuk saudara-saudara kita. Betapa sebenarnya ada peluang untuk jana pendapatan tanpa menyusahkan diri dengan modal, tanpa perlu stok barang-barang, tanpa perlu pergi menghantar barang. InsyaAllah SKV bisa membantu dan telah berhasil melahirkan usahawan-usahawan yang berjaya. Jadi tugas kita ini sangat penting. Ini fardu kifayah bagi kita semua. Kita harus bekerja kerana insya-Allah ini adalah merupakan ibadah bagi kita. Ini adalah merupakan jalan jejak yang kita akan tinggalkan apabila kita tidak ada lagi. Dan insya-Allah pahala daripada segala kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan kita bawa dan menjadi jalan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat berpegang kata Buya Hamka, ya. Jangan takut jatuh, kerana yang enggak pernah memanjat sahaja yang takut jatuh. Tidak pernah jatuh saya. Jangan takut gagal, kerana hanya yang tidak bermula saja yang enggak pernah gagal. Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan itu akan bisa membawa kita kepada yang lebih baik pada langkah kita yang akan. Jadi saya sangat berpegang kepada orang hebat ini, Buya Hamka. Ayo kita sama-sama lakukan tindakan. Kita bermula dan insya-Allah saya doakan kejayaan bagi Bapak Ibu sekalian. Okey, saya nak akhiri dengan pantun saya. Bila saya bilang pantun, cakapnya apa? Cakap. Bisa ya? Cakap. Okey, pantun saya adalah buah mangga, buah semangka. Cakap. Sungguh manis itu rasanya. Cakap. Walau beribu budaya kita, cakap, tetap bersatu sepanjang masa. Cakap. Saya lanjut ya. Malam bercahaya kunang-kunang. Cakap. Buah sukun, buah papaya. Cakap. Usah lihat letihnya usaha. Cakap. Pandang saja manisnya berjaya. Cakap. Di kaki gunung ada petani. Cakap. Sedang bicara sama bupati. Cakap. Siapa yang tekun pada hari ini, cakap, akan sukses di kemudian hari. Pasti. Okey, ayo SKV. Oh, bisa. Jawab pantunnya. Silakan. Jalan-jalan ke Kota Barat. Jangan lupa produk SKP. Hidup sehat tanpa asam urat. Terhindar juga dengan darah tinggi. Saya dari Tanjung Ilim, anak buahnya Bu Lustati ya. Terima kasih. Oke, so ayo kita laungkan SKP gercap geber gaso. Sekali lagi SKP Gercap geber gaso. Ini SKP sukses ya. SKP Sukses. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila tonton ini Journey SKB ya.